Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya Arhamar Ilahi anta rasul wa laka mahbub ta'tini mahabbataka wa ma'rifah. Yang saya hormati Pak Dirusadi serta keluarga selaku tuan rumah yang menjadi wasilah siang hari ini kita bisa bermuajah dan berwujud dalam rangka melakukan khidmat amaliyah manakib yang alhamdulillah setiap bulan saya berlakukan dari dan juga para ustaz, para mubadi, pada beliau sesepuh kita, Ustaz Mahfud, juga Ustaz Adilan Dhani, juga para sahabat semuanya yang sama-sama kita hormati. Puji syukur marilah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana termasuk amaliyah soleh dan juga termasuk amaliyah yang menjadikan bukti bahwa Allah cinta kepada kita, bahwasanya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allahumma amin. Karena kalau bukan atas rahmatnya Allah, maka mustahil siang hari ini kita bisa hadir ke tempat yang berbahagia ini. Rahimakumullah. Kira-kira ada 30 menit ya. Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan Safar, di mana hari Rabu terakhir di bulan Safar. Setelah sholat Isra, kita lanjutkan dengan sholat Lailatul Qadar. Untuk insya Allah jatuh pada tanggal 20 atau tanggal 6 bulan Oktober. Jadi dicatat supaya kita tidak terlewat nantinya. Karena salah satu keutamaan ketika kita melakukan sholat Lailatul Qadar ini 2 tahun yang lalu. Jadi saya masih ingat kalau bulan Safar itu masih aman-aman. Begitu selesai bulan Safar sudah mulai ada kasus terus dan sampai akhirnya ya kita sendiri banyak yang marah. Ya rahimahumullah. Jadi bulan Safar ini memang sebagaimana disebutkan bahwa Allah menurunkan penyakit. Nah, penyakitnya ini ada dua. Penyakit yang ringan dan penyakit yang kronis. Kalau di bahasanya itu penyakitnya canggih sampai diagnosis jejuputan atau rumput di sekitar madrasah akan sembuh. Jadi penyakitnya ini artinya obatnya pun murah, gampangnya, maka jejuputannya habis sehingga kata Tuhan saya, barang siapa yang minum air daripada madrasah pun akan diberikan kesembuhan. Ini penyakitnya ringan, hanya penyakit secara zahir. Begitupun kita saat ini menghadapi penyakit pakai itu semuanya bisa diobati. Bahkan dokter pun menyarankan pakai ini pakai itu. Tidak ada yang dokter mengatakan corona itu tidak ada obatnya, tidak sembuh. Yang kena corona pasti mati. Tapi ada obat ditemukan
Sampai alhamdulillah ada sekarang vaksin yang tidak kena jadi divaksin sehingga punya kekebalan. Itu penyakit yang ingin bersilaturahim ke Tuhan. Maka kenapa dia begitu sampai belum juga ketemu Tuhan Syekh, yang pertama dilihatnya adalah sesuatu yang menakjubkan, yang membuat dia menjadi ragu. Karena yang dilihat adalah istal kuda yang terbuat dari emas. Sementara Tuhan Syekh terkenal sebagai seorang waliullah, yang mana orang waliullah itu adalah orang-orang yang tidak lagi cinta kepada dunia. Kemudian karena dia tidak tahu bahwasanya orang yang cinta dunia itu bukan berarti orang miskin. Orang yang cinta kepada dunia itu berarti orang yang banyak hartanya, bukan. Tapi orang yang tidak menempatkan dunia di dalam hidupnya, itulah yang disebut orang kaya. Walaupun orang itu kaya raya, punya segalanya. Jadi kalau bahasa istilah sekarang tuh kerennya sultan. Kalaupun dia seorang sultan tapi tidak menempatkan harta itu di dalam hidupnya, maka itu bukan termasuk orang yang disebut luhur. Jadi bukan berarti orang yang bermewah-mewah, istilahnya punya ini punya itu termasuk begitu, bukan. Tapi orang yang di dalam qalbunya itu selalu memikirkan perkara-perkara selain Allah, itulah yang disebut dengan orang yang luhur. Jadi yang disebut dengan dunia adalah siwallah. Segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah walaupun itu bersifat ukhrawi, walaupun itu bersifat ubudiyah dengan dunia, itu adalah makhluk Allah. Tapi kalau kita beribadah hanya karena Allah, itulah yang disebut orang-orang yang punya takiyin, bersihnya hati daripada selain Allah. Nah, orang tadi yang merujuk Tuhan Syekh begitu melihat itu baik, maka timbul pikiran yang buruk. Ini waliullah tapi dunianya banyak, kandang kudanya aja terbuat dari emas. Maka dia berpaling tidak yakin kepada Tuhan Syekh, sehingga pergilah dia ke orang. Maka begitu dia pulang jatuh sakit, dibawa ke sana ke sini, dokter tidak ada yang bisa mengobati, bahkan sampai ada seorang ahli hikmah. Apa kata orang ahli hikmah itu? Penyakitmu tidak akan bisa sembuh kecuali dengan 40 hati kuda, yang kudanya itu harus mulus begini. Dan tidak ada yang punya selain daripada Tuhan. Ini adalah contoh iktibar buat kita bahwasanya Allah sudah menjelaskan barang siapa yang berpaling dari siapa? Dari walinya Allah. Kembali ke Manqobah, pada Manqobah 46, di mana Manqobah 46 Tuhan Syekh mengatakan bahwa wujud daripada Tuhan Syekh itu bukan wujud Tuhan Syekh yang sebenarnya, tapi wujud Tuhan Syekh adalah wujud daripada kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Artinya seorang wali itu, seorang mursyid yang kamil mukamil itu pada hakikatnya adalah perwujudan daripada Rasulullah SAW. Berturun lagi silsilah ke bawah pada zaman Fatih, turun kepada Syekh Tolak, turun kepada Syekh Abdullah Mubarak, turun kepada Syekh Ahmad Sohibul Barakah. Jadi secara dohir
dan dunia sehat maksudnya yang masuk ke dalam penduduknya orang-orang yang berbakti itu disebutkan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengikuti atau ya barang siapa yang di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah akan menambahkan penyakitnya itu dan baginya siksa di neraka yang sangat berat. Kita ini yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang sudah mendapatkan musik yang kamil daripada Syekh Mursyid. Kita ini belajar tariqah tapi masih suka mengumpat, suka ngomongin orang, suka berbuat dosa, itu masih bisa dimaafkan. Artinya memang tujuan kita seperti itu. Dan mujahadah kita, jihad kita yaitu melawan hawa nafsu. Ininya membalas, diberi sedikit, kurang syukurnya dan seperti itu memang itu kodrat kita. Dan itulah tujuan kita berthariqah, mendapatkan bimbingan supaya menghilangkan penyakit-penyakit bisa terdeteksi oleh apapun kecuali dikembalikan lagi kepada Syekh Mursyid. Orang yang tahu tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan kecuali dikembalikan lagi kepada Tuhan Yesus. Maka bagi kita yang sudah mengamalkan ini perlu hati-hati. Kalau kita makan perkara yang subhat, entah halal entah dengan zikir masih bisa. Tapi kalau kita sudah berpaling dari Syekh Mursyid, sudah melirik kepada mursyid yang lain, maka haram ini penyakit yang sangat-sangat canggih. Dan Mangkoman 27 mau itu buat kita jelas di situ disebutkan bahwa ketika kita berpaling maka tidak ada lagi obat yang bisa mengobatinya kecuali dikembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau kita sudah berpaling daripada itu, disebutkan di dalam Al-Quran, bi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaksibun. Jadi di dalam hati kita itu ada penyakit, ada hijab yang menutup, yang menyibukkan diri kita daripada mengingat yang hak, yaitu mengingat Allah. Kalau sudah seperti itu, kalau kita sudah berpaling sedikit saja, maka fazadahumullah, penyakitnya itu akan ditambah. Yang repot adalah kita tidak merasakan kalau itu penyakit apa kecuali hanya Syekh Mursyid. Tujuan kita ketika kita ke Suriah, yang kita lihat itu tidak ada siapa-siapa, hanya kita tujuan ke Suriah adalah Syekh Mursyid. Maka ketika kita ke Suriah benar-benar harus mengamalkan mahabbahkan Syekh Mursyid. Kalau karena yang lain, kemudian setelah kita kembali ke tempat kita, ini yang kadang-kadang kita merasa bahwa penyakit itu ada, tapi kita tidak merasakan itu sebagai penyakit. Ini yang perlu kita waspadai, karena itu sangat-sangat lembut dan sangat-sangat orang bilang tuh tidak terlihat, tidak terasa kalau itu penyakit. Karena kita lihat zikir enak 1000, besok 1000 lagi lah, besok 1000 lagi lah. Nah itu akhirnya jadi harian ya, jadi tajam kalau nggak 1000 enggak. Nah itu sudah mengikuti awal nafsu. Kemudian merasa sudah pintar, sudah itu ke sebelah kanan illallah, di bawah sebelah kiri dengan diberikan kalimat illallahnya, kemudian merasa
oh di kitab kamu kok begini ya, berarti apa nih nggak pas, akhirnya diubah mengikuti kitab yang memang benar, tapi apa yang lebih bijaksana. Kenapa abah kau mengajarkan seperti itu? Karena yang bisa diterima oleh umum itu yang kita mungkin merasa tahu di kitab kamu seperti ini, tapi kok abah tidak mengajarkan seperti itu artinya apa? Mungkin mankoba, kalau ada beberapa tempat mankoba tahun baru kemarin yang setiap datang bulan datang tahun selalu salam. Ketika ada jamaah yang umum, itu nggak susah dicerna umum, ganti aja, ganti yang lain yang mudah dicerna. Itu berarti merasa lebih pandai, lebih pintar daripada Syekh Mursyid. Kenapa Syekh Mursyid memilih mankoba itu? Kenapa menempatkan mankoba itu di bulan-bulan? Karena beliau lebih tahu ada hikmah yang kita tidak paham. Maka yang terbaik bagi kita adalah mengikuti apa yang jadi Syekh Mursyid. Kalau sudah apa istilahnya kita melirik ke yang lain, maka haram sudah keberkahan dari Syekh Mursyid. Kalau sudah haram, maka tidak ada penyakit, ya, tidak ada oleh dokter yang bisa mendeteksinya. Dari Syekh Mursyid, obatnya harus kuda 40 ekor yang kudanya tidak ada tandingan. Ilmu yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang berpaling dari Syekh Mursyid tadi, itu harus ilmu yang benar-benar mumpuni. Orang yang benar-benar ilmunya itu sudah mencapai derajat yang bukan yang 95. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit tadi, maka penyakitnya semakin bertambah sehingga ketika diingatkan, itu salah loh, Mursyid tidak mengajarkan seperti itu loh, harus seperti ini loh, itu tidak akan pernah mau dengar. Orang yang sudah dihukumi sebagai orang yang kufur, jadi orang yang berpaling daripada Syekh Mursyid artinya sama Sallallahu Alaihi Wasallam ingkar. Maka inilah penyakit yang harus kita waspadai. Karena kita paling gampang ngeliatin orang sebelah kelihatannya baru masuk toreko, rasa bahwa itu benar. Bahkan ketika diingatkan pun, saya juga apa kok saya jauh ke apa kok. Ini yang penyakitnya tidak terlihat, lebih canggih karena tadi dokter pun tidak bisa mendeteksi. Artinya bukan berarti penyakitnya di pakai tetes kulit, tapi tidak ada yang menyadari bahwa itu suatu penyakit yang kronis. Bahkan yang punya penyakitnya pun tidak menyadari kalau itu. Kita harus berhati-hati. Dengan berjamaah seperti ini, dengan berkumpul dengan ikhwan-ikhwan, ini adalah satu usaha kita untuk saling mengingatkan satu sama yang lain. Sama Mas Haris, Mas Haris kok udah mulai ngamalkan yang ini, Mas. Ayo sini balik lagi. Tapi kalau nggak pernah berkumpul dengan ikhwan, siapa yang tahu? Maka dengan berkumpul seperti ini, supaya apa? Supaya kita namanya manusia itu kalau sudah sejalan sendiri ya mau semau kita, mau belok kanan mau kita. Tapi kalau ada yang lain, jangan ke kanan dong, salah, jangan ke kiri dong, itu nggak benar. Ada yang mengingatkan. Tapi kalau itu banyak sekali godaan yang paling besar adalah merasa diri
bahwa kita sudah dekat dengan terpaling daripada syaitan. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal yang buruk lainnya, itu masih ada obatnya. Tapi kalau kita sudah berpaling, sudah apalagi sudah dan orang-orang yang seperti itu disebutnya orang-orang yang mudah-mudahan kita selalu terhindar dari yang demikian. Mudah-mudahan selalu diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah yang masa ini, karena inilah puncak daripada hidayah, karena inilah puncak daripada makrifat kepada Allah, dan inilah jalan yang paling pendek, yang paling utama dan paling mudah pengamalan. Jadi tidak rumit, tidak ribet dan sebagainya. Itu yang perlu kita waspadai. Dan juga hati-hati dengan sekarang ini banyak orang yang mengatasnamakan surya ini punya ini, itu kita mesti hati. Kalau itu tidak diajarkan oleh Syekh, lebih baik kita mundur. Kita pikirkan lagi, ini benar mursyid atau tidak. Kalau tidak, untuk apa? Kalau hanya untuk menjauhkan kita daripada Syekh. Karena kemarin bahwasanya kita hanya sebuah debu yang nempel di batu yang digunakan oleh Syekh Mursyid untuk mencapai beberapa hari pembahasan.